Rek, gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film, Mimin mau ngebahas sebuah film yang berjudul Murder yang dirilis pada tahun 2014. Film yang diperankan oleh Ma Dong-seok sebagai seorang pembunuh berantai yang sangat kejam. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Karena di film ini bakal banyak adegan bacok membacoknya. Jadi siapkan camilan, siapkan telinga. Kita masuk ke alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Jo Hyuk yang sedang mempergoki istrinya sedang bercocok tanam dengan pria lain. Jo Hyuk yang melihat hal tersebut tentu gelap mata dan langsung membunuh si pria beserta istrinya. Singkat cerita, setelah 6 tahun berlalu, memperlihatkan seorang anak yang sering dibully. Ia bernama Young Ho. Saat pulang sekolah, Young Ho sering menyendiri dan berhenti di bawah jembatan sembari membersihkan tasnya. Tak sengaja, Young Ho mendengar dering telepon dari HP seorang anak perempuan yang ada di bawah jembatan. Saat Young Ho ingin pergi, tiba-tiba ada mobil di atas jembatan. Si ibu itu bertanya kepada Young Ho apakah dia melihat anak perempuan. Sambil melihat ke arah anak perempuan yang seperti sedang bersembunyi, Young Ho mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Setelah mobil itu pergi, si anak perempuan tersebut juga beranjak pergi dari sana. Si anak perempuan tersebut bernama Jisoo. Young Ho juga pulang ke rumah ayahnya. Diperlihatkan di sana sang ayah sibuk membersihkan kandang anjing ternak miliknya. Nah, jadi setelah istrinya meninggal, Jo Hyuk dan anaknya pindah ke pelosok desa, di mana Young Ho di sana banyak membantu pekerjaan rumah, mulai dari menjemur pakaian hingga memasak. Terlihat sang ayah begitu cuek kepada Young Ho, bahkan sepertinya tidak pernah bicara. Tapi jauh di lubuk hatinya ia sangat menyayangi anaknya. Young Ho sendiri juga senang sekali menggambar. Bahkan terlihat melukis adalah bakat dari Young Ho. Keesokan harinya ketika di sekolah, Jisoo yang kemarin ditemui Young Ho ternyata murid baru di sekolahnya. Saat pulang sekolah, Young Ho kembali berada di bawah jembatan dan melihat bahwa ada Jisoo di sana. Young Ho mencoba untuk berteman dengannya. Namun Jisoo yang mengira jika Young Ho datang ke sana karena disuruh anak nakal di kelasnya untuk menjahilinya. Young Ho yang mendengar Jisoo marah, dirinya meminta maaf dan pergi. Namun Jisoo yang merasa bersalah lalu mengajak Young Ho bermain layang-layang. Namun sayangnya Young Ho malah tidak ahli untuk menerbangkan layang-layang dan membuat Jisoo pergi. Esok harinya sebelum pergi ke sekolah, Young Ho membantu ayahnya di peternakan anjing. Sebelum pergi, Young Ho meminta rantai yang tidak digunakan dan juga meminta uang tambahan dengan alasan membeli perlengkapan sekolah. Saat di sekolah, Young Ho kembali mencoba mendekati Jisoo dengan membawa makanan yang ia beli dari uang pemberian ayahnya. Young Ho yang berniat agar Jisoo mau menjadi temannya. Malah Mbak Jisoo menolak dan membuang makanan tersebut. Selang beberapa saat, ketika geng anak nakal datang dan mencoba menggoda Jisoo, Young Ho yang tidak tega berusaha menghentikan aksi geng itu. Namun sayangnya, Young Ho yang lemah tidak dapat berbuat apa-apa dan berakhir dirinya dihajar. Beruntungnya wali kelas dari Young Ho datang untuk menghentikan aksi pembulian tersebut dan langsung membawa Young Ho untuk segera diobati. Wali kelas tersebut juga mencoba menyemangati Young Ho agar lebih berani ke depannya dan tidak diremehkan lagi. Di sisi lain memperlihatkan Jisoo yang sedang makan bersama dengan sang ayah. Ayah Jisoo yang selalu mengatakan agar Jisoo menjadi pintar. Jisoo teringat jika dulu ayahnya selingkuh dengan wanita lain.
Jisoo jadi sedih karena merasa orang tuanya menelantarkannya. Saat pulang ke rumah, Jisoo berdebat dengan sang ibu. Karena ibunya sering mabuk, Jisoo yang merasa seperti tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya sendiri. Jisoo memutuskan keluar dari rumah dan kembali ke jembatan. Ia malah melihat Yoonho sedang berlatih menerbangkan layang-layang. Jisoo kemudian menghampiri Yoonho di sana. Jisoo malah curhat dengan Yoonho tentang masalah keluarganya, yang dimana ia bingung mengapa harus lahir ke dunia bila orang tuanya bersikap seperti tidak saling mengenal satu sama lain. Cerita dari Jisoo membuat Yoonho jadi ikut sedih. Tiba-tiba angin berhembus kencang hingga menerbangkan layang-layang yang dipegang oleh Yoonho, yang pada akhirnya mereka tampak bahagia bermain bersama. Dari kejauhan, ayah Yoonho melihat anaknya nampak ikut bahagia. Setelah itu, Yoonho bercerita tentang kehidupannya yang dimana Yoonho juga mengaku kalau dia adalah warga pindahan. Ia pindah ke desa itu setelah ibunya meninggal dunia. Yoonho juga tahu ibunya meninggal karena kecelakaan. Yoonho lalu ingin Jisoo menjadi temannya agar mereka bisa saling berbicara dan saling mendengarkan. Hari berikutnya mereka semakin dekat dan mereka bisa mengobrol di bawah jembatan. Yoonho kemudian memberikan Jisoo sebuah lukisan wajahnya. Jisoo tampak menyukai lukisan tersebut karena terdapat sebuah salju di dalam lukisan itu. Yoonho mengatakan jika salju adalah hal yang disukai ibunya. Malam pun tiba. Jisoo yang sendiri di rumah tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari supir taksi yang mengabarkan kalau ibu dari Jisoo ini mabuk, dan si supir taksi kebingungan dengan alamat rumah mereka. Karena Jisoo sendiri juga tidak tahu alamat rumahnya saat ini. Ia lalu meminta lokasi keberadaan ibunya. Sehingga sekarang Jisoo yang akan menjemput ibunya. Ia kemudian membawa sang ibu untuk pulang ke rumah. Tak lama setelah itu, Jo Hyuk yang kebetulan lewat berniat memberi tumpangan kepada Jisoo dan ibunya. Awalnya Jisoo menolak, tapi Jo Hyuk mengatakan bahwa dirinya adalah ayah dari Yoonho, membuat Jisoo mau untuk diantar. Suasana yang gelap dan cukup hening. Lalu Jo Hyuk tiba-tiba bercerita tentang lukisan yang dibuat oleh Yoonho yang terpasang di dashboard mobilnya. Jisoo yang melihat lukisan tersebut mengingatkannya pada sesuatu hal yang buruk yang pernah terjadi padanya. Ia menatap Jo Hyuk untuk memastikan dan mengingat masa lalunya. Jisoo teringat kembali ketika dirinya masih kecil, di mana seseorang dibunuh tepat di hadapannya. Saat itu dirinya berusaha berlari ke tempat parkir dan melihat ayahnya jalan bersama wanita lain. Ia menangis dan saat itulah si pembunuh menangkapnya. Dan Jisoo akhirnya tersadar kalau si pembunuh itu adalah ayah dari Yoonho. Esok harinya Jisoo mengatakan kepada Yoonho jika ayahnya tadi malam mengantarkan Jisoo dan ibunya pulang. Jisoo mempertanyakan mobil milik ayahnya Yoonho sebelumnya, yang ternyata juga selalu memajang lukisan karya Yoonho. Di sana Yoonho juga menunjukkan semua lukisannya kepada Jisoo, termasuk lukisan pada mobil lama Jo Hyuk. Jisoo lalu meminta izin untuk membawa lukisan-lukisan itu pulang. Saat di rumah, Jisoo memeriksa semua lukisan milik Yoonho. Saat memeriksa salah satu lukisan, Jisoo kembali teringat masa lalunya, di mana ia disekap oleh pembunuh. Jisoo yang semakin yakin kalau Jo Hyuk adalah seorang pembunuh berantai yang dulu ingin membunuhnya. Jisoo benar-benar trauma. Ingatan kelamnya mencuat sangat jelas di kepalanya. Malam harinya Jisoo yang tidak bisa tidur mendapat sebuah pesan dari geng anak nakal untuk segera menemuinya di bawah jembatan. Rupanya saat itu Yoonho sedang dibully oleh geng itu. Mereka menyuruh Yoonho dan Jisoo untuk berciuman. Dan karena diam saja, Yoonho dihajar bahkan diancam dengan menggunakan pisau. Jisoo yang melihat hal itu berusaha menghentikan anak itu, yang malah berakhir Jisoo dihajar olehnya. Yoonho yang melihat Jisoo dihajar lalu mengambil pisau si anak yang terjatuh dan langsung menghunuskan ke wajahnya.
Tebas-tebetan itu membuat wajah si ketua geng itu berdarah hingga semua temannya merasa panik dan kabur. Yoonho berusaha menenangkan Jisoo yang terdiam melihat aksinya. Jisoo malah menjauh dan meninggalkan Yoonho pergi. Esok harinya, ayah si ketua geng nakal itu mendatangi wali kelas beserta ayah Yoonho yang juga dipanggil ke sekolah. Di sana ayah anak nakal itu mengadu jika Yoonho telah melukai anaknya. Jelas dirinya sangat marah karena menurutnya anaknya yang baik dihajar oleh Yoonho. Ibu guru memberikan bukti pisau yang digunakan oleh Yoonho, di mana Jo-hyuk hanya diam saja, membuat ayah dari anak nakal itu semakin emosi. Karena Jo-hyuk tidak meminta maaf sama sekali atas perbuatan anaknya. Melihat pisau itu, Jo-hyuk teringat tentang siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia mencoba meredam, membuat semua orang di sana jadi ikut terdiam. Jo-hyuk lalu meminta maaf dan setelah Jo-hyuk pulang, dia langsung mengomel kepada Yoonho. Yoonho menjelaskan jika geng itu yang mengganggunya lebih dulu. Tapi Jo-hyuk menduga jika penyebabnya dari masalah itu adalah kehadiran dari Jisoo. Ia menyuruh anaknya untuk tetap diam apapun yang terjadi dan melarang untuk menemui Jisoo. Kemudian Jo-hyuk datang ke rumah Jisoo. Jo-hyuk ingin bertemu dengan orang tua Jisoo dan menjelaskan insiden yang terjadi pada anak-anak mereka. Cuman saat itu Jisoo sendirian dan orang tuanya tidak ada di rumah. Jisoo yang sadar Jo-hyuk yang datang di rumahnya, dirinya semakin ketakutan. Dengan membawa sebuah pisau, Jisoo memberanikan diri untuk menemui ayah Yoonho dan menjelaskan bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Mengetahui Jo-hyuk pergi, Jisoo mendekat ke pintu gerbang dan memastikannya. Namun ternyata Jo-hyuk belum benar-benar pergi dan mengagetkan Jisoo, membuat pisaunya terjatuh. Dari hal tersebut, Jo-hyuk tersadar kalau Jisoo adalah anak yang ingin dibunuhnya beberapa tahun silam. Sementara itu, Jisoo yang ketakutan langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba menelpon orang tuanya, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba telepon kembali berdering. Ternyata itu dari Yoonho. Dirinya mempertanyakan mengapa Jisoo menjauhinya. Ia mengira karena dirinya lemah dan pengecut. Namun Jisoo menyangkal hal tersebut dan menyuruh menanyakan semuanya kepada ayahnya. Hal tersebut justru membuat Yoonho semakin bingung. Setelah telepon mati, Jo-hyuk masuk ke dalam kamar Yoonho dan melihat lukisan dari Jisoo untuk memastikan apakah Jisoo adalah anak yang dulu gagal ia bunuh. Setelah itu, ia keluar ruangan. Jo-hyuk jadi teringat tentang identitasnya sebagai seorang pembunuh yang coba ia sembunyikan. Sekarang malah diketahui oleh seorang anak yang berhasil lolos dari dirinya. Jo-hyuk kembali pergi. Setelah ia pergi, Yoonho mencoba masuk ke dalam kandang anjing. Terkejutnya dirinya melihat salah satu anjingnya tewas secara sadis. Yoonho mencoba mencari tahu tentang sosok ayahnya yang selama ini jarang berbicara kepadanya. Ia melihat foto ibunya dan menyadari jika pisau yang digunakan Yoonho saat itu ada di laci ayahnya. Setelah itu, ayahnya kembali dan Yoonho yang masih diam-diam melihat Jo-hyuk yang sekarang mencuci pisau yang berdarah. Di sana Yoonho merasakan bahwa ayahnya menyembunyikan sesuatu hal yang tidak ia ketahui. Pagi harinya saat ingin berangkat kerja, Jo-hyuk melihat kalau Yoonho sudah tidak ada di rumahnya. Lantas dirinya segera pergi tanpa berpamitan dengannya. Singkat cerita, pada malam harinya, Jo-hyuk yang melihat dua orang pacaran yang ada di pantai. Dirinya lalu membunuhnya. Dan Yoonho ternyata ada di dalam mobil selama ini. Melihat aksi ayahnya, Yoonho begitu terkejut dan menyadari bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Setelah korban ayahnya meninggal, Yoonho berlari meninggalkan ayahnya. Lalu menghubungi Jisoo mempertanyakan apakah ayahnya selama ini juga mencoba membunuh Jisoo.
Yung-ho tidak tahu apakah ia harus membenci ayahnya atau bagaimana, karena ayahnya adalah seorang yang selama ini baik kepadanya, menyukai lukisannya, masakannya, dan tidak pernah sekalipun marah walau jarang berbicara dengannya. Di lain sisi, Jo-hyuk berbicara sendiri di dalam mobil dan sangat kesal. Sementara Yung-ho menangis karena orang yang disayanginya adalah seorang pembunuh. Yung-ho meminta maaf kepada Jisoo, dan rupanya Yung-ho ini tidak pulang ke rumahnya. Ia menumpang menginap di rumah Jisoo, sambil terus-terusan meminta maaf kepadanya. Di saat jam sekolah, Yung-ho tidak masuk sekolah, tapi di luar jam kelas, ia menemui gurunya yang baru saja pulang. Awalnya si bu guru bertanya alasan Yung-ho absen tidak masuk kelas, tapi tak mendapatkan respon. Yung-ho kemudian menanyakan, apakah seorang bisa berubah menjadi lebih baik? Yang lalu saja dijawab oleh bu guru. Tapi si bu guru menjelaskan jika sikap anak akan serupa dengan orang tua. Mendengar penjelasan itu membuat Yung-ho jadi semakin menangis, dan si bu guru jadi bingung dan Yung-ho kemudian pergi. Saat makan malam bersama ayahnya, Yung-ho mempertanyakan masalah anjingnya yang tempo hari mati. Setelah itu, Yung-ho juga menanyakan bagaimana kronologi ibunya bisa meninggal. Jo-hyuk hanya terdiam dan tidak menjawab. Dan karena pertanyaannya tidak ditanggapi, Yung-ho kemudian pergi. Jadi ayahnya dulu ini mengatakan kepada Yung-ho kalau ibunya meninggal karena kecelakaan. Tapi Yung-ho sendiri juga sadar kalau ayahnya sudah berbohong. Yung-ho lalu menggores kulitnya hingga berdarah. Ia sangat benci memiliki darah keturunan pembunuh. Keesokan harinya saat di sekolah, geng anak nakal memfoto area tubuh Jisoo. Tak lama setelah itu, Yung-ho datang dan menghajar anak itu. Jisoo yang melihat kebrutalan Yung-ho menjadi bingung. Wali kelas yang melihat hal tersebut lalu menghentikan perkelahian tersebut. Yung-ho segera pergi mengetahui ada bu guru di dalam kelas. Saat di jembatan, Jisoo melihat sobekan lukisan Yung-ho di bawah jembatan. Ia kemudian mencoba menghubungi Yung-ho dengan perasaan khawatir. Tapi nomor telepon Yung-ho tidak aktif lagi. Saat Jisoo ingin pergi, ternyata dari kejauhan Jo-hyuk sudah memantau dan siap untuk menangkap Jisoo. Beruntungnya di sini Yung-ho langsung menghentikan laju kendaraan Jo-hyuk dan mengambil lukisan yang ada di dalam mobilnya, serta menghancurkan lukisan itu di depan Jo-hyuk. Jo-hyuk yang melihat hal itu hanya terdiam dan merasa sangat bersedih karena sekarang anaknya mengetahui siapa dirinya. Kini anak yang disayanginya sudah membencinya. Yung-ho lalu mengambil pisau belati dan berniat membunuh sang ayah. Namun ternyata Jo-hyuk rupanya menyadari hal tersebut. Tapi pada akhirnya Yung-ho mengurungkan niatnya. Yung-ho kembali melukai dirinya lagi. Ia masih teringat perkataan si ibu guru tentang darah yang mengalir pada dirinya. Ia tidak ingin darah penjahat ayahnya di dalam tubuhnya, sehingga sekarang ia berusaha mengeluarkannya. Yung-ho takut membayangkan jika dirinya nanti akan menjadi sosok seperti ayahnya, menjadi seorang pembunuh. Di waktu yang sama, Jo-hyuk jadi tidak bisa tenang. Kepalanya terdengar bisikan yang selalu menghantui dirinya. Dirinya selalu dihantui rasa bersalah atas kematian istrinya hingga selalu berhalusinasi tentang istrinya. Sampai sekarang Jo-hyuk berhalusinasi merasa istrinya masih hidup dalam kepalanya. Jadi ia melukai gendang telinganya agar Jo-hyuk tidak bisa mendengarkan bisikan lagi dari istrinya. Keesokan harinya ibu guru ditemani oleh Jisoo mendatangi rumah Yung-ho untuk bertemu dengan Jo-hyuk, mempertanyakan alasan Yung-ho yang sudah tidak masuk sekolah selama beberapa hari terakhir. Ibu guru menjelaskan di hadapan Jo-hyuk, namun di sini Jo-hyuk malah mengusir ibu guru dengan sangat tidak sopan, membuat ibu guru pergi dan mencari keberadaan Yung-ho sendiri. Yung-ho bersembunyi di rumahnya dan tidak mau keluar sama sekali, sehingga si ibu guru dan Jisoo merasa jika Yung-ho tidak ada di rumah dan memutuskan untuk pulang.
Ibu guru dan Jisoo kembali berpisah. Namun setelah beberapa langkah menjauh, Jisoo melihat Yoonho berlari keluar. Ia lalu mengikutinya. Di waktu yang sama, rupanya Yoonho menemui ibu guru. Saat bu guru mengajak bicara, Yoonho hanya diam. Ternyata dari sini, Yoonho berniat melukai ibu gurunya sendiri. Bunusan pisau tersebut membuat ibu guru tak sadarkan diri. Ia lalu menyeret tubuh ibu gurunya yang masih setengah sadar. Yoonho mengatakan jika ibu gurunya ini adalah orang baik. Dan Yoonho ingin menjadi orang baik juga, sehingga sekarang ia meminum darah ibu guru agar menjadi orang baik. Jisoo datang dan melihatnya jelas sangat terkejut. Dirinya mencoba menghentikan Yoonho. Jisoo bertanya mengapa Yoonho melakukan semua ini. Dan tak lama Jo Hyuk datang melihat keramaian yang terjadi. Para warga membopong tubuh ibu guru yang tak sadarkan diri. Jo Hyuk mendekat dan menyadari ada pisau yang tak asing di sana. Sementara itu Yoonho dan Jisoo berhasil kabur dan sekarang berlari bersama. Yoonho ingin pergi dari desa itu dan Jisoo juga ingin pergi bersama Yoonho. Sedangkan Jo Hyuk ingin mencari keberadaan anaknya yang pada akhirnya dirinya berhasil menemukan Yoonho. Mereka pun kejar-kejaran sampai masuk ke dalam hutan. Sampai pada akhirnya Jo Hyuk berhasil menangkap Yoonho. Dirinya menghajar Yoonho habis-habisan karena tidak menuruti perkataannya untuk menjauhi Jisoo. Saat Jo Hyuk hendak menghabisi Jisoo karena ia merasa penyebab dari semua ini adalah Jisoo. Jo Hyuk menyalahkan Jisoo yang datang di kehidupan mereka. Dari belakang, Yoonho bangkit dan mengambil pisau lalu menusuk ayahnya. Saat akhir hayat ayahnya, Yoonho menanyakan apakah Jo Hyuk yang membunuh ibunya. Jo Hyuk menganggukkan kepalanya dengan tangisan dan rasa sakit yang coba dirinya tahan. Jo Hyuk menyuruh agar Yoonho menusukkan pisaunya lebih dalam. Hingga pada akhirnya Jo Hyuk berakhir terbunuh di tangan Yoonho. Yoonho pun menangis karena tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidupnya sekarang. Cerita kemudian ditutup dengan Yoonho dan Jisoo yang pergi bersama di tengah hujan salju yang turun. Entah bagaimana kehidupan mereka ke depannya. Hanya Tuhan dan sutradara lah yang tahu. Dan film pun tamat. Seperti itulah akhir dari film Murder. Semoga kalian terhibur ya. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.